Seorang pemuda tewas dan satu lainnya luka parah akibat dianiaya usai melihat organ tunggal di sebuah pesta di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Penganiayaan terjadi saat kedua korban diadang tiga pelaku sepulang acara. Mereka sempat cekcok hingga terjadi peristiwa penganiayaan. Keluarga histeris melihat Andrian Palermo meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Muara Pinang akibat luka tusuk di dada. Sementara Yuliansyah yang menderita luka parah di perut akibat dianiaya dengan senjata tajam dibawa ke RSUD Empat Lawang. Kedua korban dianiaya ketika pelaku berinisial VA, DK, dan ND. Penganiayaan terjadi di Desa Muara Pinang Baru. Kejadian berawal saat kedua korban melihat organ tunggal. Terjadi perselisihan hingga cekcok dengan pelaku. Saat dalam perjalanan usai acara, kedua korban diadang pelaku. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor dianiaya ketiga pelaku dengan senjata tajam. Akibat dianiaya, korban mengalami luka parah sementara pelaku kabur. Setelah adanya kejadian dan laporan dari masyarakat ke Polsek Muara Pinang, kemudian pihak Polsek Muara Pinang menghubungi Satreskrim untuk melakukan backup karena ada terjadinya peristiwa pembunuhan atau pengeroyokan di Muara Pinang. Jadi apa itu, Pak? Dari hasil pemeriksaan sementara untuk motif itu ada perselisihan setelah melaksanakan atau menonton acara organ tunggal di dekat TKP. Ketiga pelaku telah mendekam di sel tahanan Polres Empat Lawang dan dijerat pasal 338 KUHP atau 170 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diduga memiliki dendam, pelaku tega mengeroyok seorang remaja hingga tewas di Palembang, Sumatera Selatan. Usai pengeroyokan, pelaku membiarkan jasad korban tergeletak di jalan. Penangkapan berawal dari diringkusnya salah satu pelaku, WH, yang berperkara kasus pencurian dengan kekerasan. Dari kasus itu terungkap, WH bersama pelaku lainnya terlibat pengeroyokan terhadap korban RF hingga tewas. Pelaku berinisial ZR memiliki dendam lantaran pernah diadang oleh korban. ZR mengajak WH dan AF untuk mengakhiri nyawa korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP junto pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Yang bersangkutan juga tiga pelaku penganiayaan ini juga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 365. Dan ternyata setelah kita lakukan pengembangan lagi ada 5 kali dia sudah melakukan pencurian dengan kekerasan. Untuk motif daripada penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia ini adalah karena dendam. Seorang remaja di Palembang, Sumatera Selatan tewas dikeroyok sejumlah orang. Korban yang baru saja pulang nonton bareng sepak bola itu dianiaya hingga tewas seketika dan jasadnya dibiarkan tergeletak di tengah jalanan. Sakit hati ditantang berduel dan mabuk minuman keras, seorang pria di kota Jambi menganiaya temannya hingga luka parah di kepala. Pelaku diringkus setelah 3 bulan mencari buronan. David Franz, warga Jambi Selatan, kota Jambi ditangkap aparat Polsek Kota Baru karena tega menganiaya temannya hingga terluka parah di kepala. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati diajak duel oleh korban saat pesta miras. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku diringkus setelah 3 bulan masuk daftar pencarian orang. Pelaku ini berada di warung. Kemudian ada cekcok, mereka saling cekcok, salah paham. Kemudian dari pelaku langsung dengan sebuah golok menibas si korban yang mengenai telinga. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tak terima dituduh mengambil ponsel milik temannya, 4 pemuda di Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat duel. Akibat duel, salah satunya tewas akibat senjata tajam.
seorang pemuda bernama Rusman, 34 tahun di Banyuasin, Sumatera Selatan, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas usai berduel dengan temannya sendiri. Duel terjadi 2 lawan 2. Tak lama setelah kejadian, kepolisian sektor Tunggal Ilir berhasil meringkus tersangka Bayu 20 tahun yang menganiaya korban hingga tewas. Selain Bayu, polisi juga berhasil menangkap Basir 22 tahun yang merupakan sepupu Bayu, yang juga ikut menganiaya korban bernama Ledi yang merupakan teman Bayu hingga terluka. Keempatnya bekerja sebagai petani karet. Sementara motif duel berdarah ini karena dendam. Handphone pelaku bernama Bayu hilang dan korban tidak terima dituduh mengambil handphone tersebut. Untuk motifnya sementara ini menurut keterangan dari pelaku bahwa motifnya adalah dendam karena HP yang dari pelaku Bayu ini hilang dan sehingga Bayu ini menuduh dari korban sebagai pelakunya. Akibat perbuatannya, tersangka Bayu dijerat dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara Basir dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Pemirsa, hanya karena senggolan gerobak, 2 buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi berkelahi. Akibatnya salah satu buruh angkut tewas terkena senjata tajam. Seorang buruh angkut di pasar tradisional Angso 2 Jambi bernama Amron, usia 47 tahun, tewas akibat luka senjata tajam. Korban tewas setelah terlibat perkelahian dengan temannya seprofesi hanya karena senggolan gerobak. Peristiwa yang terjadi siang hari tersebut membuat heboh para pedagang pasar dan pengunjung pasar. Korban yang menderita sejumlah luka tusukan tersebut tewas di lokasi kejadian. Tak lama berselang, petugas gabungan Resmo Polda Jambi dan tim Tekap Satreskrim Polresta Jambi berhasil menangkap pelaku, yakni Muhammad Debi, usia 23 tahun, warga Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, di tempat persembunyiannya di sebuah pondok di dalam hutan. Kedua orang ini merupakan buruh kasar di pasar Angso 2 yang berawal dari selisih paham rebutan masalah pekerjaan yang sebelumnya juga pernah terjadi antara korban dengan pelaku. Terjadi tabrakan gerobaknya, mungkin rebutan pekerjaan. Si korban melakukan pemukulan terhadap pelaku. Ini menurut keterangan yang baru kami dapat dari si pelaku. Kebetulan si pelaku ada membawa sebilah pisau yang terselip di pinggangnya, spontan melakukan penusukan. Ada 3 tusukan. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan paman pelaku yang membawa kabur pelaku setelah melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan undang-undang darurat, dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Pemirsa, saat rasa kesal, marah, dan dendam menguasai diri, kita tak akan bisa berpikir dengan jernih. Janganlah bertindak gegabah, cobalah bersabar dan meredakan emosi agar tidak ada penyesalan. Modus berlatih bela diri 6 remaja di Sidoarjo, Jawa Timur menganiaya teman sebayanya. Realita segera kembali.